Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Value for Money Audit. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kelvin Tuisan, kedua Hendel Bangero, ketiga Imade Wardana, keempat Rapajar Siagarina. Kita masuk kepada materi, definisi Value for Money Audit. Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasil kepada pihak pengguna laporan tersebut. Selanjutnya, bertitik tolak dari audit keuangan. Proses sistematis, bukti, evaluasi bukti secara objektif, asersi atau tindakan ekonomi, dan kriteria. Fokusnya, kejadian ekonomi menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Perbedaannya, Value for Money Audit memberikan rekomendasi perbaikan. Berikutnya audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi sama dengan biaya terendah, efisiensi sama dengan rasio terbaik antara output dengan input, efisien sama dengan sumber daya yang ada dicapai output maksimum. Berikutnya tujuan. Tujuannya untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya, karyawan, gedung, ruangan, dan peralatan secara ekonomi dan efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik tidak ekonomis dan tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Oke, yang berikutnya The General Accounting Office Standard 1994. Yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, melakukan pengadaan sumber daya dari jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang keenam, menggunakan sumber daya, yaitu staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang terakhir, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan keefisiensi. Berikutnya ada ukuran. Yang pertama, ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, optimal atau tidak tergantung. Terbagi menjadi 3, yaitu standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua kinerja tahun sebelumnya, dan yang terakhir unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Berikutnya kita masuk ke dalam audit efektivitas. Dalam pengertiannya, efektivitas sendiri yaitu menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Di dalamnya untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, apakah entitas telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya paling rendah. Berikutnya, audit efektivitas. Juga yang pertama, menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang telah berjalan, apakah telah memadai dan tepat. Berikutnya, menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. Selanjutnya, menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah atau individual. Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Berikutnya, menentukan apakah manajemen
telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait. Berikutnya, mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Berikutnya, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. Selanjutnya, menilai apakah sistem pengendalian manajemen telah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Dan yang terakhir, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Selanjutnya, terkait kategori audit value for money. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, by product. Audit value for money merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan utama yang lebih penting. Yang kedua, an arrangement review. Dilakukan untuk menjamin bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu performance review. Menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria pembanding yang valid. Berikutnya terkait persyarat. Yang pertama, auditor, auditee, dan recipient. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditee dan recipient. Yang ketiga, independensi auditor dan auditee. Yang terakhir, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk recipient. Oke, yang berikutnya kita akan melihat hubungan antara auditor, auditee atau pihak yang diaudit, dan juga antara recipient, yaitu pihak yang menuntut akuntabilitas. Antara auditor dan auditee terjadi fungsi audit, terus antara auditee dan recipient terjadi fungsi akuntabilitas, dan antara recipient dan auditor terjadi fungsi atestasi. Yang berikutnya, Tora akan melihat tumpang tindih aktivitas pemeriksaan yang ada di Indonesia. Ada 2, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga yang kedua ada BPK, BPKP, Inspektur Jenderal Pembangunan atau Irjenbank, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Provinsi, dan juga Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota. Yang berikutnya, Tora akan melihat problem pelaksanaan pemeriksaan. Ada 2 problem, yaitu yang pertama problem inherent, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dan juga problem struktural, yaitu banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's nuts. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.